Sebelum kita melanjutkan perbincangan mengenai pengurusan mayit di part berikutnya, saya berharap ke teman-teman jamaah sekalian untuk bisa like, subscribe, dan mengkomentarin lah apa sih yang sudah pernah dibuat sama DKM, sehingga tujuan utama kita sih bukan lebih ke materi ya, tapi lebih ke mungkin ke arsip dokumentasi bahwa ke depan ini ada historicalnya lah. Jadi kita nggak muluk hanya sebatas mencari subscriber ataupun like, tapi lebih ngomongin ini sebagai arsip dokumentasi yang nanti bisa kenang lah di masa berikut atau generasi-generasi kita mendatang, bahwa kita sudah pernah berproses dari mulai kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita, at least di DKM Masjid Al-Falah, sehingga bisa memacu ataupun sebagai penyemangat lah bahwa generasi-generasi ke depan bisa lebih bagus lagi daripada generasi yang sekarang, kurang lebih gitu. Baik, kita coba berbincang kembali, melanjutkan pembahasan mengenai pengurusan mayit ini dengan Ustadz Herianto. Nah, balik lagi nih Ustadz, tadi kan kita sudah ngomong terkait dengan bagaimana dulu Ustadz Heri berkecimpung atau ikut pelatihan, kemudian motivasi apa yang sudah Ustadz Heri ikuti sehingga bisa fokus ataupun dedikasi lah full di pengurusan jenazah. Nah, kalau misal tadi kan kalau dari sisi keluarga, nah kalau misal kita jamaah ataupun warga kita yang ada meninggal, nah proses selanjutnya itu sebagai satu kesatuan jamaah atau satuan muslim itu apa sih yang mesti kita lakukan setelah ada saudara-saudara kita yang meninggal, Ustaz? Kalau tadi kan dari sisi versi keluarga kita ada yang meninggal, nah kalau misalnya ini adalah warga atau jamaah yang meninggal, itu proses yang mesti dilakukan untuk pengurusannya itu gimana, Ustaz? Baik, terima kasih Pak Eko. Sebenarnya masalah pengurusan jenazah ketika tetangga kita ada yang mendapat musibah kematian, itu sama halnya kita juga tadi ya, yang di awal di pertengahan kita ngobrol itu ada pengurusan ataupun mengurusi jenazah keluarga. Jadi kalau ketika kita menjumpai tetangga kita mengalami musibah kematian, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah yaitu tadi melaksanakan fardu kifayah. Artinya apa? Ketika di lingkungan itu ada sebahagian daripada umat muslim yang mengurusi kematian tetangganya, maka gugur semua dosa-dosa masyarakat yang ada di situ. Tapi kalau tidak ada yang mengurusi, maka semua dosa yang tinggal di situ. Nah, jadi kewajiban kita adalah melakukan fardu kifayah, yaitu tadi memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Itu ada yang poin yang pentingnya itu 4. Tapi di lain sisi itu juga seperti budaya kita di masyarakat, ketika kita mendengar kabar bahwa ada tetangga kita yang terkena musibah kematian, alhamdulillah di lingkungan kita ini, wabil khusus RW 012, itu kita saling bergotong royong, ya. Di sini mendirikan tenda, yaitu tenda itu adalah tujuannya untuk si pelayat tidak kepanasan, orang yang ingin takziah tidak kepanasan, dan memberikan kenyamanan saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya yang datang untuk tidak misalnya siang hari bolong itu panas, jadi untuk mengurangi panasnya matahari. Dan kemudian juga di budaya yang baik di lingkungan kita juga untuk berikutnya adalah mengadakan doa bersama ataupun zikir tahlil dan yasin. Itu bagi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah ini adalah hal yang baik, budaya yang baik yang perlu kita lestarikan, karena di situ adalah salah satunya adalah yang biasa kita nggak ketemu, kita saling ketemu antar tetangga, saling bersilaturahim, ya. Sedangkan dalam Islam, ketika saudara
sesama muslim bertemu, berjabat tangan dan saling senyum aja itu sudah menggugurkan dosa. Jadi begitu besar azimnya sekali hal-hal yang kita dilakukan oleh umat muslim, wabil khusus yang berpaham Islam wal jamaah. Kemudian juga ada tradisi yang ya tadi doa bersama malam pertama, malam kedua, 7 dan seterusnya. Tapi itu di lain sisi juga jangan memberatkan daripada keluarga sahibul musibah, sahibul kematian tadi. Itu adalah urunan daripada masyarakat lingkungan setempat untuk memberikan, itu adalah satu hiburan, memberikan hiburan karena di sini sunnah. Sunnah dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika tetangga kita, saudara kita meninggal, sunnah kita adalah memberikan hiburan, takziah kepada keluarga yang masih hidup. Jadi agar tidak bersedih berlarut-larut, memberikan motivasi, memberikan doa agar lebih semangat untuk menjalani hidup ini. Dan juga jangan lupa bahwa memang setiap makhluk hidup adalah menemui bakal kematian, ya kan? Iya, itu hasilnya. Ya, baik Ustadz. Kalau tadi kita kan sedikit berbicara mengenai mentalkinkan, kemudian kan kita lanjut berikutnya itu memandikan. Nah, kalau secara garis besar Ustadz, gimana sih proses pemandian jenazah ini? Misalnya secara tahapan-tahapan lah untuk proses pemandian jenazah ini. Baik, terima kasih Pak Eko. Yang mungkin dalam proses untuk baik itu pemandian, pengkafani, itu mungkin dan penguburan mungkin ada beberapa hal perbedaan, namun itu tidak menjadi satu hal yang untuk dipermasalahkan, dibesar-besarkan. Jadi ada beberapa memang metode ataupun cara yang dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia. Tapi tidak khususnya tidak menghilangi pokok yang utama daripada penguburan itu atau pengurusan jenazah itu yang sebenarnya. Jadi kalau kami yang saya dapat pelatihan dari 2 tempat yang berbeda, itu intinya hampir sama. Jadi untuk pengurusan jenazah, tadi pertanyaan pemandian. Pemandian itu kita runut dulu. Pemandian, dari sisi talqin kan sudah, kemudian kita dari sisi pemandian. Nah, tahapan pemandian itu yang bisa dikatakan poin-poin utama lah untuk pemandian jenazah itu seperti apa prosesnya? Baik. Dalam proses pemandian otomatis kita harus mempersiapkan tempatnya dulu untuk mandi ya. Yang itu pastilah. Sudah pasti kita ada tempatnya untuk mandi. Nah, untuk pemandian, untuk pengurusan jenazah di dalam untuk memandikan jenazah, pertama-tama yaitu kita periksa dulu jenazahnya. Mungkin ada yang masih melekat di tubuhnya. Kalau yang jenazah yang dari rumah sakit, pastikan ada sesuatu yang menempel seperti tensoplas ya. Itu harus dibuka dulu semuanya, dibersihkan dulu, dilepas semuanya. Mungkin ada tensoplas atau ada lem atau ada apa-apa gitu yang nempel di tubuhnya, termasuk pakaiannya, itu harus dibuka. Dan untuk membuka pakaian, kemungkinan tidak semua jenazah itu pakaiannya itu bisa mudah dibuka. Untuk yang sulit itu boleh digunting. Jadi digunting saja dari atas sampai bawah semua, itu untuk mempermudah proses pemandian, pelepasan daripada pakaian yang dipakai jenazah. Nah, setelah semua dilepas pakaiannya, tapi itu pun harus ditutup, tidak boleh dibuka ketika kita melepas pakaiannya dengan kain ya, kain yang panjang itu. Jadi jenazah itu tidak boleh terbuka auratnya dalam pengurusannya itu. Setelah itu baru kita tutup kain, udah buka ya, kita angkat ke tempat pemandian. Ini proses mandian ya? Ya, proses mandian. Nah, ketika di proses mandian itu, kalau bisa itu yang mengurusi dalam proses pemandian itu lebih bagus, afdolnya itu 5 orang. 5 orang. Ada ganjil ataupun 5 orang. Yang satu memandikan, yang 2 kiri kanan itu untuk membantu menyediakan air, menyiapkan kapas ataupun kain yang untuk membersihkan lubang-lubangnya, juga untuk bisa membolak-balikan ke kiri ke kanan. Itu 2 orang itu fungsinya itu, 4 orang itu kiri kanan. Jadi yang satu memandikan, yang 2 itu kiri kanan untuk membantu membalikan jenazah. Dan dalam proses pemandian itu juga sama. Ketika kita membuka pakaian jenazah itu tidak boleh buka aurat, semua ditutup. Dari proses awal mandi sampai akhir
itu harus tutup terus. Kita nyabunin juga harus ditutup dengan kain, jangan sampai kebuka auratnya. Ya. Sedangkan ini untuk ini kita kembali bahwasanya aurat laki-laki itu adalah antara pusar sampai dengkul. Kalau perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah itu. Kemudian proses pemandiannya itu sunahnya adalah kita ganjil. Ya. Sekali memang sah kalau memang itu air itu membasahi seluruh tubuh jenazah. Akan tetapi lebih afdolnya itu 3 atau 5 kali atau 7 kali hitungannya ganjil. Oh, gitu. Jadi karena lebih banyak ganjil itu lebih bagus untuk pembersihan kotoran itu semua. jadi istilahnya berulang lah. Soalnya kalau misalnya satu belum bisa dikatakan kita belum yakin bersih, minimal tuh 3. Dan selanjutnya misalnya kelipatan dengan ganjil lah ibaratnya gitu ya. Baik. Nah, kalau maaf nih dalam hal ini pengurusan mayat kan nggak semua warga yang meninggal itu dalam wujud yang utuh, namanya kata seluruh tubuhnya itu memang apa namanya, ya, misal kita kan mendapati tetangga kita ternyata meninggal karena kecelakaan, otomatis ada bagian-bagian tubuh yang bisa kita kutip nggak semestinya lah. Nah itu biasanya tata caranya sama atau gimana biasanya, Ustaz? Ya baik. Untuk jenazah yang kondisi tubuhnya tidak sempurna, baik itu dari kecelakaan, ya salah satunya kecelakaan ya. Itu memang kalau dari fatwa MUI yang saya dapatkan, yang informasi yang saya dapatkan itu dan juga dari pelatihan saya, itu jamaah cukup ditayamumi. Tayamum itu bukan dengan air, tapi dengan debu. Ya seperti orang tayamum. Dan itu pun anggota tubuh yang kelihatan. Kalau anggota tubuhnya yang tidak kelihatan ya udah dilewatkan saja. Ya. Nah, bagaimana untuk tubuh yang tidak ketemu ya sudah, biarkan saja. Kita yang penting niat untuk memandikan jenazah dengan cara tayamum, tidak dengan air. Berarti bisa dikatakan tadi kalau untuk yang anggaplah kematian disebabkan kecelakaan itu tidak menggunakan air itu Ustaz ya. Lebih ngomongin kita misalnya pakai debu yang menempel di dinding ataupun di tanah, kita tempelkan ke tubuh mayat. Ya, tayamum gitu. Seperti yang dilakukan normalnya kita yang seperti biasa. Dan itu untuk yang jenazah yang sudah tabrakan itu memang apa namanya kan itu dikhawatirkan. Kenapa tidak kita mandikan? Dikhawatirkan untuk itu malah merusak daripada jasadnya yang telah rusak. Jadi tambah merusak gitu. Jadi dikhawatirkan diminimalisir agar tidak rusak lagi. Ya udah, jadi kita cukup seperti kan ada yang palanya itu pecah sampai berhamburan kemana-mana. Itu harus dibungkus plastik dulu. Dibungkus plastik dan tayamumnya yaitu plastiknya aja. Jadi bukan anggota tubuhnya. Dan fatwa itu juga kemarin waktu musibah COVID itu, wabah COVID itu banyak seperti itu. Jenazah itu ditayamumkan, tidak dimandikan karena untuk mengurangi penyebaran daripada virus. Dikhawatirkan jenazah itu utuh, bukan tabrakan. Kalau dimandikan, takutnya virus itu menyebar kemana-mana. Jadi fatwa MUI membolehkan ditayamumi dengan bungkus-bungkusnya. Jadi dibungkus dulu dengan kafan, lalu kain plastik, baru ditayamumi. Tayamumi. Nah, bagi lagi nih Ustaz, kan kalau ngomongin kita meninggal kan kita nggak tahu ya umur berapa kita meninggal, kemudian apa namanya waktunya kapan. Nah, kan biasanya ini ada jenazah yang dalam tanda kutip keguguran atau dalam bentuk janin nih, bentuk janin. Nah, itu proses pengurusannya gimana? Apakah sama atau gimana, Ustaz? Baik. Kalau untuk pengurusan janin itu di dalam kitab Fathul Mu'in yang dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Maliyabari, salah satunya adalah ini adalah poin yang ada beberapa kriteria jenazah yang tidak perlu dimandikan atau tidak perlu dikafani atau tidak perlu disolati. Ini ada kriterianya. Yang pertama yaitu untuk orang yang ihram itu tidak boleh dimandikan. Ihram dalam arti itu pergi haji. Pergi haji. Iya. Ini tidak perlu dimandikan
Dan kain kafannya itu lebih bagus kain ihramnya itu sendiri buat kain kafan. Kalaupun mau ditambah silakan, tapi kain ihram jangan dibuang. Itu untuk membungkus si jenazah. Nah, karena kenapa ditambah? Mungkin kemungkinan kalau wanita ataupun laki auratnya mungkin kurang sempurna untuk ditutup, maka ditambah lagi dengan kain kafan. Tapi kain ihramnya nggak boleh dibuang. Itu untuk membungkus. Itu orang yang ihram itu tidak boleh dimandikan, tidak boleh tadi apa kain kafan, kain ihramnya tidak boleh dibuang. Nah, tidak usah dimandikan tuh kalau orang ihram. Karena apa? Yang kedua adalah orang yang mati syahid. Mati syahid ada dua. Mati syahid dunia akhirat, ada mati syahid akhirat saja. Mati syahid dunia akhirat seperti para pejuang mujahidin. Ya, mati yang di jalan Allah perang. Itu dia itu tidak perlu dimandikan jenazahnya. Tidak perlu dikafani. Pakaian yang ada di tubuhnya itulah yang untuk sebagai kain kafannya. Dan tidak perlu disolati. Itu orang yang mujahid itu, fisabilillah. Itu orang yang mujahid ya. Yang ketiga, orang yang mati syahid karena akhirat, seperti orang melahirkan, orang kena musibah, bencana tsunami, tenggelam. Itu adalah tadi syahid akhirat saja. Pengurusannya seperti orang biasa. Kalau jenazahnya diketemukan, ya udah diurus seperti biasa, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Yang ketiga masalah janin. Yang berikutnya nih, masalah janin itu ada 4 kriteria janin. Janin yang berupa gumpalan darah keluar mati, itu sunahnya hanya dikuburkan. Yang 3 itu tidak. Sunah dikuburkan saja. Kalaupun dibuang begitu aja boleh, tapi kan sebagai adab sebagai seorang hamba makhluk hidup, itu kan janin manusia. Alangkah baiknya dikubur, ya sunnah itu. Yang kedua janin keguguran yang di bawah umur 4 bulan, bentuknya bukan gumpalan lagi, tapi udah berbentuk seperti manusia, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna bentuknya itu wajib dikuburkan, sunnah dikafani. Tidak wajib disolati, tidak wajib dimandikan. Tuh janin yang kedua tuh, yang tidak sempurna bentuknya. Yang ketiga janin yang di atas umur 4 bulan sudah berbentuk manusia, manusia utuh ya. Tapi ketika melahirkan janin itu tidak ada tanda-tanda kehidupan, udah mati. Jadi dia itu wajib dimandikan, wajib dikafani, kemudian wajib dikubur, tidak wajib disolati. Nggak wajib tuh kalau janin yang belum hidup. Ya, karena asumsi masih bersih lah ibaratnya gitu ya. Dia tidak, karena tidak hidup atau keluar. Kemudian yang keempat adalah janin yang keluar hidup, ada tanda-tanda kehidupan, dia nangis atau ada gerakan gitu. Itu berarti janin udah hidup, udah mengalami kehidupan di dunia walaupun sesaat. Maka pengurusannya itu seperti hal orang seperti biasanya. Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan seperti manusia biasa. Nah, berarti kurang lebih ada 4 kriteria ya. Untuk janin ya. Untuk janin. Jadi dari mulai sebelum usia 4 bulan, setelah usia 4 bulan, setelah dalam tanda kutip lahir namun tidak ada nafas langsung, mereka tahu langsung meninggal. Kedua, bayi lahir sudah sempat masih hidup atau mengeluarkan tangisan, tapi kemudian anggaplah selang sehari atau 2 hari ataupun hitungan jam si bayi itu meninggal. Kurang lebih gitu ya, sisi pembagian dari sisi untuk pengurusan fikih janin. Nah, baik Ustaz, biasanya nih kalau ngomongin kita memandikan ini, biasa dari sisi keluarga tuh siapa yang lebih afdol sih untuk memandikan jenazah ini? Baik. Di dalam untuk pengurusan jenazah, wabil khusus kita mandikan jenazah, itu lebih afdol adalah keluarga sendiri. Keluarga sendiri itu lebih afdol. Karena apa? Takutnya dikhawatirkan jenazah itu mempunyai aib ataupun cacat ataupun punya kekurangan di dalam jasadnya, ataupun ada tanda-tanda. Kalau orang lain takutnya diceritakan. Takutnya orang itu tidak amanah, tidak bisa menjaga rahasia. Tapi kalau keluarga sendiri kan pasti bisa menjaga rahasia keluarganya, kan malu aib itu disampaikan ke orang lain. Itu kenapa dikatakan lebih afdol
adalah keluarga sendiri yang mengurusinya. Namun tidak menutup kemungkinan karena tidak setiap orang itu bisa mengurus jenazah. Betul. Nah, kalaupun keluarga tidak bisa, kita panggil ahlinya. Tapi alangkah baiknya keluarga juga ikut nimbrung membantu proses pemandian jenazah keluarganya. Baik, baik. Nah, bagi lagi nih, tadi kan kita sudah mulai bahas yang kedua terkait dengan pengurusan mayit, yaitu memandikan. Nah, terkait dengan yang ketiga nih, mengkafani, ada nggak sih tata cara khusus atau tahapan-tahapan untuk proses pengkafanan jenazah ini, Ustaz? Baik, tadi pengurusan atau penanganan jenazah ketika sebelum meninggal. Kemudian memandikan. Nah, sekarang adalah proses mengkafani ya. Mengkafani jenazah itu untuk laki-laki itu sunnahnya ataupun yang dianjurkan itu adalah 3 lembar kain yang dapat menutupi. Misalnya tidak ada, 1 lembar pun bisa. Misalnya karena memang kondisi satu wilayah itu memang susah ditemukan kain kafan atau kain penutup untuk menutupi jenazah, 1 lembar pun bisa. Tapi dengan syarat dapat menutupi semua tubuhnya, semua auratnya tertutupi. Maksudnya konteks 3 lembar ini berarti bukan double 3, tapi bagian-bagian tertentu misalnya di splitting lah, misalnya dari kaki sampai paha misalnya 1 lembar, kemudian dari perut sampai kepala anggaplah 1 lembar, kemudian 1 lagi untuk keseluruhan ya, bukan langsung 3 lembar itu seolah-olah pertama kita bungkus seperti mengkafani yang utuh yang tadi bilang Ustaz tadi bahwa ini satu kesatuan nih, yang penting semua tubuh tertutupi, atau gitu. Jadi gini Pak Eko, maksud daripada 3 lembar itu 1 lembar pertama menutupi seluruh tubuh. 2 lembar pertama sama menutupi seluruh tubuh. 3 lembar berikutnya sama menutupi seluruh tubuh. Bukan ini untuk kaki, ini untuk kepala, ini untuk sarungnya, bukan. Itu adalah tradisi daripada kaum muslimin di beberapa daerah. Yang afdol untuk mengikuti sunnah Rasulullah adalah begitu tata caranya. Sebenarnya nggak usah pakai cawat, nggak usah pakai udeng-udeng kerudung. Nah, kalau sunnah Rasulullah itu aja. 1 lembar ini jenazah. Udah ditutupi kain, nah, misalnya kain ya. Contoh aja ya ini ya. Nah, ini misalnya kain kafan nih. Ini jenazah. Ini namanya selembar, set. Nah, itu selembar, udah menutup itu. Tinggal diikat. Nah, tinggal diikat berarti kan. Ini kalau cuman 1 lembar. Hanya 1 lembar. Tapi kalau 3 lembar ya itu. Ini sudah ketutup, berulang bikin lagi bawahnya ada lagi kan. Tutup lagi nah itu. Sampai 3 kali 3 lembar gitu, Pak Eko. Nah, kalau yang di masyarakat itu kan ada yang dipakein celananya. Ada yang pakai buah surban katanya kan kerudung, ada yang pakai bantal malah. Itu hanya tradisi. Boleh nggak apa-apa. Nggak dilarang memang, tidak ada larangan di dalam agama kita. Namun syariat kita menentukan yang seperti itu, mengajarkan jangan berlebih-lebihan juga, tapi cukup menutupi aurat si mayit. Nah, kalau untuk perempuan 5, dianjurkan itu 5. Tapi kurang lebih secara proses sama ya. Sama, jumlahnya lebih banyak gitu ya. Dan makanya saya suka penanganan jenazah juga itu kainnya itu kurang. Jadi ketika menutupi itu nggak tertutup sempurna. Makanya saya kadang-kadang minta bantuan teman tetangganya untuk jahit, tolong jahit. Nggak apa-apa dijahit. Nggak masalah kalau di dalam yang pernah saya nambah lebar. Ya, menambah lebar agar jadi satu kesatuan yang bisa menutupi satu bahan, satu kain kafan itu dapat menutupi seluruh tubuh. Jadi pernah begitu. Jadi saya dapat ilmu juga seperti itu. Ternyata jahit nggak apa-apa, menjahit nggak masalah. Diperbolehkan karena untuk menutup jenazah itu, yaitu untuk mendapatkan kesunahan daripada yang syariat Islam yang baginda Nabi sebutkan. Satu kain dapat menutupi seluruh tubuh. Makanya saya bilang saya jahit biar jadi bisa rapat satu bahan itu. Ya, baik. Mungkin kita coba break dulu untuk part kedua ini. Ya, kita lanjut lagi ke part selanjutnya yaitu tentang pensolatan dan penguburan. Mungkin itu.